Salam, tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui kasihnya menyerap luka kita. Firman Tuhan memberi semangat dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Seorang pria muda bernama Don sedang menikmati hidupnya. Setidaknya begitulah kelihatan dari luar. Ia berkencan dengan sederetan gadis-gadis cantik. Pria lain melihat dia dengan iri hati. Tapi di dalam, Don sedih. Ia hancur luluh. Kencannya dilakukan karena terpaksa. Ia mendapati dirinya menggunakan satu demi satu wanita hanya untuk keluar dari depresinya. Ketika ia merasa lemah, ia harus mendapatkan hiburan dari wanita. Don tahu ia tidak adil dengan pasangan-pasangannya. Ia dibesarkan dalam rumah tangga yang sangat keras. Seringkali ia bertobat dan berjanji kepada Allah bahwa ia akan mengubah caranya, tetapi polanya terus berlanjut. Akhirnya, Don mengunjungi seorang penasehat Kristen yang menggunakan prinsip-prinsip rohani dan Alkitabiah. Don hanya ingin mengubah siklus jahat perilakunya. Ia menginginkan formula untuk mengubah kebiasaannya yang merusak. Tetapi perlahan-lahan ia menyadari bahwa ada satu alasan mengapa ia mendapatkan penyakit depresi ini. Di balik depresi Don ada kehampaan, yaitu ketidakmampuan menyerap kasih dengan cara yang sehat. Dengan demikian, ia digerakkan berulang kali mencoba mendapatkan kasih dengan cara yang tidak sehat. Don tidak mampu mendapatkan pegangan pada perilaku merusaknya, sampai ia menghadapi kehancuran di dalam dirinya, sampai ia mulai memahami apa itu kasih Allah yang tak bersyarat. Rasul Yohanes memahami kasih. Dengan pena yang dicelupkan dalam kasih Allah, ia menulis, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah." Kita bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Hati kita yang merindukan kasih menemukannya di dalam Dia. Keinginan kita terhadap kasih dipuaskan di dalam Dia. Beberapa dari kita sudah cukup beruntung berasal dari keluarga-keluarga di mana kasih diungkapkan dengan cara yang bebas. Yang lain berasal dari keluarga-keluarga yang berantakan, rumah-rumah tangga di mana kasih tidak diekspresikan sama sekali atau dengan cara-cara yang disesuaikan. Apapun latar belakang Anda, Allah memenuhi kekurangan kasih itu. Biarlah ayat berikut mendorong kasih tertanam di dalam hati Anda. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dalam ayat 16. Hari ini, hiduplah dalam kasih Allah. Dengan sadar kita berkata, Allah mengasihi saya dan kasih-Nya mengisi hati saya. Di dalam Dia saya sempurna. Biarlah kasih-Nya memuaskan Anda hari ini. Dengan kasih-Nya menyerap luka kita, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.